Proses evakuasi para pekerja ini dipimpin langsung oleh Kapolres Nduga, AKBP Rio Alexander Panelewan, pada Rabu 8 Februari 2023. Proses evakuasi berlangsung dramatis, diawali dengan keberangkatan tim gabungan TNI Polri menggunakan helikopter dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Kabupaten Nduga. Saat tiba di distrik Paro, anggota TNI Polri bersenjata lengkap dengan sigap mengamankan para pekerja. Kasus penyanderaan pilot Susi Air Philip Mertens yang berkebangsaan Selandia Baru itu terus berlanjut. Awalnya pesawat Susi Air itu dijadwalkan terbang dari Timika dengan membawa 1 pilot dan 5 penumpang. Tapi pesawat dilaporkan hilang kontak. Sesudah dicari, ternyata pesawat itu memang belum terbang dan masih ada di tengah landasan dengan kondisi terbakar. Pilot dan penumpangnya dikabarkan hilang. Pada awalnya, TNI mengira bahwa sang pilot dan para penumpangnya itu melarikan diri. Tapi ternyata dalam perkembangannya, KKB Papua menyatakan bahwa mereka sedang menyandera pilot Susi Air yang berkebangsaan Selandia Baru itu. Foto-foto Philip Mertens dirilis oleh KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Yang mengherankan, dalam foto-foto yang disebarkan di media sosial itu, Philip Mertens, sang pilot, tampak dalam kondisi sehat dan diperlakukan sangat baik. Dia bahkan diberikan pakaian yang pantas. Beda sekali ketika KKB Papua menyandera pekerja Indonesia, bahkan masyarakat Papua. Dan sudah bisa dipastikan, pekerja Indonesia dan masyarakat Papua yang ditangkap oleh KKB akan dibantai dan videonya disebarkan di media sosial dengan teriakan-teriakan kemenangan. Pertanyaannya, kenapa ada perbedaan perlakuan dari KKB Papua terhadap pilot Susi Air, bule berkebangsaan Selandia Baru itu dengan pekerja Indonesia dan masyarakat Papua? Logika yang diberikan oleh KKB Papua itu justru menjadi lucu. Mereka merujuk pada Konvensi Jenewa untuk memperlakukan tahanan perang dengan baik. Padahal Konvensi Jenewa itu sendiri melarang adanya sandera. Apalagi pilot Susi Air itu orang sipil, bukan militer. Jadi seharusnya kepada orang sipil itu nggak bisa diperlakukan Konvensi Jenewa yang memang dibuat dan diperuntukkan dalam aturan perang. Lagian nggak ada tuh perang dengan Selandia Baru, lalu bagaimana Konvensi Jenewa bisa dilibatkan dalam masalah penyanderaan ini? Penyanderaan pilot Susi Air yang bule itu memunculkan banyak opini dan spekulasi di media sosial. Ada yang menganggap kalau pilot bule itu bisa jadi agen asing yang menyamar yang memang sengaja datang ke Papua untuk ditangkap supaya KKB Papua bisa mendapat perhatian internasional. Ada juga yang curiga kalau pilot bule itu adalah agenda settingan supaya nanti Indonesia dan Selandia Baru ribut ketika aksi pembebasan pilot itu gagal. Banyak sekali opini yang beredar karena merasa janggal betapa bedanya perlakuan terhadap seseorang yang berkebangsaan asing dengan perlakuan terhadap saudara sendiri dari Indonesia oleh KKB Papua. Kita sudah pernah melihatlah video-video mengerikan bagaimana sadis dan jahatnya KKB Papua ini dalam membantai saudaranya sendiri yang dari Indonesia, bahkan juga yang dari masyarakat Papua. Buat saya, KKB Papua itu mentalnya masih mental inlander, mental orang jajahan. Di hadapan bule mereka manis, di hadapan bangsanya sendiri mereka kejam dan sadis. Tapi ada satu cerita yang menarik yang saya dapatkan di balik kisah penyanderaan pilot ini. KKB Papua kemungkinan curiga kalau pesawat Susi Air itu mau mengevakuasi 15 pekerja bangunan yang sedang membangun puskesmas di distrik Paro. Rencananya, ke-15 pekerja itu akan diculik dan dibantai oleh KKB Papua.
Tapi masyarakat Papua di distrik Paro lah yang menyelamatkan ke-15 orang pekerja itu dengan menyembunyikan mereka di rumah-rumah warga sebelum dikawal keluar dari distrik Paro. Sebagian warga distrik Paro akhirnya juga ikut mengungsi sebelum terjadi aksi balas dendam dari KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya yang terkenal jahat itu. Dari sini kita bisa menilai kalau perbuatan KKB Papua itu tidak mewakili mayoritas masyarakat Papua yang cinta damai dan ingin daerahnya lebih sejahtera. Pendirian puskesmas di distrik-distrik di Papua adalah janji pemerintahan Jokowi untuk lebih memperhatikan Papua yang selama puluhan tahun ditinggalkan oleh pemerintah pusat. Sebagai catatan aja ya, sebelum dibangunnya puskesmas-puskesmas di banyak distrik di Papua, warga Papua ketika ada keluarganya yang sakit, mereka harus berjalan berhari-hari, sekian malam menembus hutan supaya bisa mendapatkan pengobatan. KKB Papua hanya mewakili diri mereka sendiri yang rakus dan jahat supaya secara politik mereka bisa berkuasa dengan bantuan asing yang ingin menguasai alam Papua dan para pengkhianat dari dalam negeri yang mencari untung dari penjualan senjata. Sebagai informasi terakhir, TNI sekarang sudah mulai bergerak untuk membebaskan para sandera. Memang gak mudah menghabisi KKB Papua itu karena mereka bersembunyi di hutan Papua yang terkenal lebat dan KKB Papua sangat mengenal daerahnya dengan baik. Semoga para sandera bisa selamat dan masalah Papua ke depannya bisa diselesaikan dengan baik. Kuncinya satu, cuma kesejahteraan sehingga anak-anak Papua kelak bisa berpendidikan dan tidak termakan hasutan KKB Papua yang selalu menjanjikan Papua merdeka bisa membuat mereka lebih sejahtera, padahal itu bagian dari jebakan supaya mereka menjadi budak asing selamanya. Seruput dulu kopinya. Marki Bong. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.